opening up. He's putting Austin back on his heels. Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Glassjaw yang dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan juara tinju yang kehilangan segalanya, termasuk reputasi dan cintanya. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang ayah dan anak yang sedang menonton pertarungan tinju di siaran televisi. Sembari menonton, sang ayah menjelaskan kepada putranya cara seorang petinju menghindari serangan lawan saat bertarung di atas ring. Akan tetapi, sang ayah terlihat kesal saat jagoannya kalah dalam pertarungan tersebut, sedangkan si anak terlihat begitu fokus menonton pertandingan itu seolah-olah merasa takjub dengan kehebatan pukulan dari petinju-petinju tersebut. Keesokan harinya, anak laki-laki itu yang diketahui bernama Travis melihat saudara perempuannya yaitu Kelly sedang diganggu oleh dua teman sekolahnya, dan dia pun langsung memukul anak laki-laki yang mendorong saudaranya itu dengan mempraktekkan pukulan tinju yang ditontonnya kemarin. Ugly face. Oh, damn, Travis. Oh, get off my brother. Namun karena Travis sendirian, alhasil dia kalah karena kedua anak itu langsung membalas dengan mengeroyoknya. Di saat pulang, ayahnya yang bernama Sam menyadari kalau sebelah mata Travis memar. Bukannya khawatir melihat anaknya dipukuli, Sam justru terlihat santai dan berharap kalau anaknya bisa menang dalam berkelahi. Travis memang bukan berasal dari keluarga berada, bahkan kehidupan keluarganya serba kekurangan. Belum lagi orang tuanya yang sering berkelahi karena ayahnya yang bukannya kerja cari uang, tapi malah suka menghambur-hamburkan uang dengan berjudi. It's a sucker bet. No, it's a sucker bet if you lose. I thought I told you to stay at the bar. I'll be by later to court. Pada suatu hari tiba-tiba Travis dibawa ke sebuah panti asuhan oleh Sam dan ternyata Sam bermaksud menitipkan Travis di panti asuhan itu. Ketika tahu kalau dia akan ditinggalkan di sana, Travis langsung pergi mengejar ayahnya karena tidak ingin berpisah dengan keluarganya. Namun Sam menyuruh Travis untuk tetap berada di tempat ini. Sebelum pergi, ayahnya sempat berpesan kalau Travis harus menjadi jagoan hebat saat dewasa nanti. Hingga akhirnya kedua orang tuanya beserta saudara perempuannya pun meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Di titik ini, Travis sadar kalau dia bukan dititipkan, tetapi dibuang. Beberapa tahun kemudian, Travis yang sudah beranjak dewasa kini telah menjadi seorang petinju profesional. Dan pada hari itu Travis akan mengikuti kejuaraan tinju kelas berat ringan. Travis tidak hanya disemangati oleh pelatihnya yang bernama Eddie. Travis pun mendapat dukungan penuh dari pacarnya bernama Dana. Di awal pertandingan, Travis dan lawannya sama-sama seimbang dan saling menunjukkan keahlian pukulan mereka masing-masing untuk menjatuhkan lawan satu sama lain. Namun di tengah pertandingan tiba-tiba fokus Travis buyar saat dirinya berhalusinasi melihat ayahnya berada di bangku penonton. Hingga lawannya pun dapat dengan mudah memukulnya hingga jatuh. Meskipun begitu, ingatannya akan sang ayah perlahan membuat semangat juangnya kembali lagi dan dia segera bangkit untuk melancarkan serangan balasan kepada lawannya. Dan ya, pada akhirnya Travis berhasil mengalahkan lawannya dan keluar sebagai pemenang dalam kejuaraan tersebut. Go ahead, hit me. Come on. No, you missed me. Come on. Untuk merayakan kemenangannya, Travis mengadakan pesta dengan mengundang rekan-rekan terdekatnya termasuk Eddie, Dana, dan putri Eddie yang bernama Ashley. Semua orang yang hadir di sana tak henti-hentinya memberikan ucapan selamat dan memuji kehebatan Travis saat berada di atas ring tinju. Di tengah pesta, Travis bertemu sahabatnya yaitu Joy yang selama ini tidak ada kabar karena dipenjara gara-gara mengurus ayahnya yang terlibat masalah.
Saat Travis sedang berbincang dengan Joy, Eddie pun berpamitan untuk pulang duluan. Eddie juga mengajak Ashley untuk pulang bersamanya. Seperti remaja pada umumnya, Ashley menolak diajak pulang dan masih ingin bersenang-senang di pesta itu bersama temannya. Akhirnya Travis pun membujuk Eddie agar mengizinkan Ashley tinggal dan dia yang bertanggung jawab untuk menjaga Ashley di sini. Apalagi Travis sudah menganggap Ashley seperti adiknya sendiri karena mengingatkannya pada sosok Kelly. Ditambah lagi dia juga sangat menghormati Eddie, jadi dia pasti akan menjaganya dengan baik. Setelah itu Joy mengajak Travis bertemu kenalannya yang bernama Rico. Karena terkesan dengan permainan Travis di ring, Rico pun berniat memberikan sebuah jam tangan mewah kepada Travis sebagai hadiah atas kemenangannya. Awalnya Travis ingin menolak karena dia tidak bisa menerima hadiah dari orang lain begitu saja. Namun Joy berusaha membujuk Travis agar mau menerima hadiah itu untuk menghargai pemberian orang lain. Man, anything is Rico, man. I got you. Appreciate that. And I like the watch. Don't look good on you, man. Setelah itu Travis kembali menikmati pestanya yang gila-gilaan bersama teman-temannya dari malam sampai pagi. Dan di saat Travis membangunkan teman-temannya, Dana membangunkan Ashley karena ayahnya Eddie sudah datang untuk menjemputnya. Namun betapa syoknya Dana saat menemukan Ashley dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tak hanya Dana, Travis dan Joy yang buru-buru masuk ke kamar juga sama-sama syok melihat kondisi Ashley. Oh my god, she's not breathing there. She's not breathing. No. Oh god, Eddie. What did you do? I left her with you. Jasad Ashley pun segera dimakamkan dan dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan teman-teman terdekat yang ikut berduka cita atas kepergian yang tiba-tiba itu. Setelah pemakaman, Travis pulang ke rumah bersama Dana. Dan di rumah, Dana terus berusaha membujuk Travis yang masih tidak ingin makan apapun semenjak kepergian sosok Ashley. Tidak lama kemudian, Eddie datang dan menyampaikan rasa kecewanya kepada Travis. Padahal Travis adalah satu-satunya orang yang begitu dipercayai karena dia pikir putrinya itu akan selalu aman jika berada bersama Travis. Di hadapan Eddie, Travis pun tidak bisa berkata apa-apa karena dia sendiri juga sangat membenci dirinya yang tidak bisa menjaga Ashley dengan baik. I trusted you. She was supposed to be safe. Eddie. Siangnya Travis menemui Joy untuk membicarakan tentang insiden yang terjadi dengan Ashley. Joy berkata kalau Eddie terus menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkannya. Di sisi lain, Travis juga menyampaikan jika polisi sudah melakukan investigasi terkait kematian Ashley dan menemukan jika ada kandungan obat-obatan terlarang di dalam tubuh Ashley. Joy yang panik jika Eddie akan membawa masalah ini ke jalur hukum menjadi panik karena dia tidak ingin masuk ke dalam penjara lagi. Travis pun menenangkan Joy dengan berkata biar dia saja yang bertanggung jawab dan mengatasi masalah ini. Karena itulah Travis ditemani Dana pergi menemui seorang pengacara bernama Eric untuk membahas soal tuntutan Eddie. Eric menyarankan agar Travis mengajukan banding terhadap tuntutan itu karena tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Travis ada kaitannya dengan kematian Ashley. Namun karena ditemukan barang haram di rumahnya, ada kemungkinan Travis akan didakwa atas pembunuhan tidak sengaja dan bisa dijatuhi hukuman minimal 2 tahun penjara. Namun dengan berat hati, Travis menolak pengajuan bandingnya dan tetap menerima hukuman yang dijatuhi oleh pengadilan kepadanya. I can fight this for you. Travis. As your friend, I implore you. Meski dia membuat Dana dan Eric kecewa dengan keputusannya itu, namun Travis tidak menyesal sama sekali karena dia benar-benar merasa bersalah dan sudah memilih untuk bertanggung jawab atas kematian Ashley. Ya, pada akhirnya Travis pun harus mengubur profesinya sebagai petinju dan menghabiskan waktunya bertahun-tahun dengan tinggal di balik jeruji besi. Tidak hanya karir tinjunya yang hancur, Travis juga kehilangan rumah dan semua aset kekayaannya karena harus membayar denda atas kasusnya itu. We're losing the house. I can't do this without you. I love you, Dana. I love you too. I'm gonna be okay. Walaupun para napi di lapas tahu jika Travis ini mantan petinju profesional, namun hal itu tidak membuatnya terhindar dari rundungan para napi senior lainnya. Bahkan seorang napi dengan beraninya membuli Travis bersama komplotannya. Alhasil Travis pun tidak bisa menghindar dari pukulan mereka. And the new champ is Bobby the Booger.
Saat jam makan siang, sipir penjara menghampirinya dan mengatakan kalau Travis kedatangan pengunjung. Namun siapa sangka pengunjung yang datang menjenguknya adalah ayahnya Sam yang bertahun-tahun lalu telah menelantarkannya di panti asuhan. Tentunya Travis terkejut karena tidak menyangka akan bertemu lagi dengan ayahnya. Padahal selama ini ia tidak tahu di mana keberadaan keluarganya. Di kunjungan itu, Sam memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal karena sakit keras, sedangkan adiknya Kelly hidup terpisah dengan orang tuanya. Dan Sam hanya pernah mendengar kabar kalau putrinya itu sudah menikah dan saat ini tinggal di California. Selain memberikan kabar soal keluarganya, kedatangan Sam menemui Travis sebenarnya ingin mengajak putranya untuk melakukan bisnis bersamanya. Untuk meyakinkan Travis, Sam berkata kalau bisnis ini pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun Travis langsung menolaknya dan tidak ingin terlibat dalam urusan apapun dengan ayahnya. I got something I want to do for you. This is rock solid. It's gonna make a lot of money. And just requires a little bit of seed money. Just remember one thing. Beberapa hari kemudian saat Dana baru saja pindah ke rumah kontrakan yang baru, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Travis. Di telepon itu, Travis memberitahu jika masa hukumannya diperpanjang selama 2 tahun lagi. Karena itulah dia meminta Dana agar tidak menunggunya dan menjalani kehidupannya yang baru tanpa dirinya. Mendengar hal itu, tentu saja Dana tidak bisa menerimanya karena dia hanya mencintai Travis dan tetap ingin menunggunya sampai Travis keluar dari penjara. Don't wait for me. No, Bye, Dana. you got 2 more years. Dana. Hingga 3 tahun kemudian, ucapan yang dikatakan Dana waktu itu benar-benar sungguh dilakukannya. Karena pada saat masa hukumannya Travis telah berakhir, Dana terlihat datang menjemput Travis yang baru saja dibebaskan dari penjara. Travis pun merasa tersentuh dengan kesetiaan Dana kepadanya. Karena Travis belum memiliki tempat tinggal, akhirnya Dana mengajak Travis untuk tinggal bersamanya di rumah kontrakannya yang sederhana. Saat makan malam, Travis bertanya kepada Dana, bagaimana kabar Joy? Namun, Dana terlihat tidak suka saat Travis membicarakan soal Joy karena dia masih kesal kepada Joy yang sama sekali tidak pernah menjenguk Travis saat masih di penjara. Namun Travis masih memaklumi sikap Joy karena dia tahu kalau Joy juga sudah melewati masa lalunya dengan berat. Tidak ingin membuat Dana bete karena membicarakan soal Joy, Travis pun mencoba mengobrol tentang hal lain. You okay? I'm just happy to have you back. Keesokan harinya, Travis bertemu dengan Joy untuk pertama kalinya semenjak dia masuk penjara selama beberapa tahun ini. Berbanding terbalik dengan kondisinya yang tidak punya apa-apa, hidup Joy justru terlihat semakin membaik. Bahkan saat ini, dia sudah membangun tempat latihan tinju miliknya sendiri. Selain ingin bertemu dengan temannya, tujuan Travis menemui Joy adalah ingin meminta pekerjaan darinya. Tapi sayangnya, Joy tidak bisa mempekerjakan Travis karena ternyata saat ini dia sedang berlatih tinju bersama Eddie yang tidak lain adalah mantan pelatih Travis. Mengetahui hal itu, Travis sangat kecewa kepada Joy yang tidak setia kawan dan bisa-bisanya dia merebut semua hal yang dulu pernah dimilikinya. Padahal Travis sudah rela mengorbankan dirinya agar Joy tidak terlibat dalam masalah bersamanya. Bukannya minta maaf, Joy malah berusaha memprovokasi Travis dengan memberitahu kalau dia dan Dana pernah menghabiskan waktu bersama selama Travis mendekam di dalam penjara. Mendengar hal itu tentu saja membuat emosi Travis langsung meledak. Fucker. Everything okay, boys? Pada malam harinya saat Dana baru pulang ke rumah, Travis langsung bertanya apakah dia pernah selingkuh dengan Joy. Dan saat mendengar jawaban dari Dana, Travis terlihat begitu sangat kecewa karena 2 orang yang sangat berarti di hidupnya sudah mengkhianatinya. I'm done being heartbroken about you. You broke my heart. Get out! Get out! Setelah selesai bertengkar dengan Dana, Travis pun langsung pergi dari rumah Dana saat itu juga. Karena tidak tahu harus pergi kemana, akhirnya Travis mencoba menemui salah satu temannya yang bernama Dennis. Melihat kedatangan Travis, Dennis pun menyambutnya dengan hangat dan merasa senang karena Travis sudah keluar dari penjara. Dan tanpa basa-basi, Travis berkata kepada Dennis kalau dia membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang agar bisa menyewa tempat tinggal. Untungnya Dennis bersedia membantu Travis dan dia mengajak Travis pergi ke sebuah pertandingan tinju bawah tanah yang dikelolanya.
Tanpa disangka, Travis tidak sengaja bertemu dengan Eric yang juga suka mengikuti pertandingan tinju di tempat ini. Karena Travis mantan petinju, ia yakin bisa memenangkan pertarungan dengan mudah melawan para petinju amatiran tersebut. Dan pertarungan duel 1 lawan 1 pun dimulai. Ya, sesuai perkiraan, Travis berhasil memenangkan pertarungan dengan cepat dan mengantongi imbalan uang taruhan yang didapatkannya itu. Dan selesai bertanding, Dennis membawa Travis pergi ke sebuah tempat latihan tinju. Di sana dia dikenalkan dengan pemilik sasana tinju bernama Frank. Awalnya saat Frank tahu siapa Travis, dia enggan menerima Travis untuk bekerja di tempatnya. Namun berkat bujuk rayunya Dennis, akhirnya Frank bersedia mempekerjakan Travis sebagai tukang pel di sana. Can you use them up? Yes. Well, then be here tomorrow morning at 6 a.m. All right? Thank you, Frank. Walaupun Travis bekerja di sasana sebagai tukang pel, tapi jiwa petinjunya masih sangat melekat pada dirinya. Sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk memberikan saran kepada para petinju yang sedang berlatih di sana. Namun hal ini malah membuat Frank kesal karena dia tidak suka jika Travis ikut campur dalam caranya melatih anak-anak didiknya. Karena tidak ingin Travis mengganggu sesi latihannya, Frank menyuruh Travis untuk membersihkan meja resepsionis. Saat sedang bersih-bersih di sana, resepsionis yang bernama Harry memberitahu Travis jika Travis ingin berlatih tinju, dia bisa datang lebih awal di hari Jumat karena di hari itu Frank memiliki jadwal terapi fisiknya sehingga dia akan datang terlambat ke tempat latihan. Mengetahui hal itu tentunya Travis sangat senang karena dia bisa memiliki kesempatan untuk berlatih tinju kembali setelah sekian lama tidak berada di atas ring. Frank has therapy every Friday. You can come in early on Friday mornings and Thank you, Harry, man. hey. Di Jumat pagi, akhirnya Travis memulai sesi latihan tinjunya lagi untuk pertama kalinya semenjak keluar dari penjara. Kebetulan salah satu petinju bernama Michael merupakan penggemar beratnya Travis dan dia bersedia membantu Travis untuk latihan tinju. Selesai latihan, Travis pun sempat memberi saran kepada Michael yang akan mengikuti turnamen tinju melawan tim Eddie dan Joy. Namun tiba-tiba Frank datang dan langsung memarahi Travis karena berlatih tinju secara diam-diam. Karena tidak tahan terus-menerus diperlakukan buruk oleh Frank, Travis pun bertanya apa yang membuat Frank begitu membenci dirinya. Ternyata alasan Frank kesal kepada Travis adalah karena Travis lebih memilih masuk penjara meski tidak bersalah dan menyerah pada kecintaannya terhadap tinju begitu saja. Ternyata Frank ini sebenarnya tipe orang yang di luar terlihat dingin, padahal dalam hatinya dia sangat peduli kepada Travis. Hingga akhirnya dia menyuruh Travis untuk latihan sparring dengan Michael. Stop boxing. Move it, dance. Keesokan harinya di tempat barang rongsokan, Travis menemui ayahnya yang bekerja di sana. Saat bertemu sang ayah, Travis bertanya, apakah ayahnya pernah menyesal telah menelantarkannya di panti asuhan? Bukannya menjawab pertanyaan, Sam malah memberikan sebuah amplop peninggalan mendiang ibunya. Di amplop tersebut tersimpan foto-foto saat dirinya masih kecil. Dan saat Travis melihat foto-foto itu, dia tidak sengaja menemukan nomor adik perempuannya yaitu Kelly di balik salah satu fotonya tersebut. Meski sang ayah tidak pernah berkata kalau dia merasa menyesal dan bersalah sudah meninggalkannya sendirian dahulu, namun Travis tahu kalau ayahnya sengaja menunjukkan foto-foto ini sebagai penebusan dosanya. Pada suatu hari, Travis mendapat kabar kalau Michael mengalami kecelakaan mobil dan dia harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Karena insiden ini, Frank terpaksa membatalkan pertandingan Michael melawan Joy. Dan tanpa diduga, Travis langsung menawarkan diri untuk menggantikan Michael bertanding. Sayangnya, Frank tidak setuju dan menolak memberikan izin kepada Travis yang ingin sekali kembali beraksi di atas ring. Meskipun begitu, Travis tidak menyerah dan terus berusaha membujuk Frank agar bersedia mengizinkannya untuk bertinju lagi. Travis berkata bahwa dia tidak pernah menyerah pada tinju dan karena itulah ia membutuhkan bantuan Frank untuk memberikan kesempatan baginya agar bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Melihat kesungguhan Travis, akhirnya Frank luluh dan bersedia melatih Travis untuk mengikuti pertarungan tersebut. I am a royal pain in the eye. I really want this, Frank. Don't screw it up for us. I won't.
Dan mulai saat itu sesi latihan Travis pun dimulai. This ain't a joke. This ain't just about you anymore. Let's heat 'em up. When a fight is up, man, it's no love. That's I'm using them to the maximum. Let 'em fight my. Pada suatu malam, Travis menemui Dana di tempat kerjanya untuk meminta balik dengannya. Travis menyadari bahwa selama ini dia telah bersikap egois dan tidak memikirkan perasaan Dana saat lebih bertanggung jawab atas kematian Ashley daripada berjuang bersama-sama dengan Dana untuk membuktikannya kalau dirinya tidak bersalah. Dana yang juga masih mencintai Travis tidak pikir panjang untuk kembali lagi bersama Travis. Namun tiba-tiba mereka melihat Joy dan Travis bergegas menghampirinya. Ternyata Joy sudah tahu kalau orang yang akan menggantikan Michael untuk bertarung dengannya adalah Travis. Joy pun bertanya apakah Travis mengajukan diri untuk bertarung dengannya karena ingin merebut semua hal yang dimilikinya saat ini. Namun dengan tegas Travis menjawab kalau dia tidak peduli dengan apa yang dimiliki oleh Joy. Mendengar ucapan Travis, Joy terprovokasi dan mulai melontarkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ya, secara terang-terangan Joy mengakui bahwa dirinya lah yang telah memberikan barang haram kepada Ashley. Dia sengaja menjebak Travis karena merasa iri dengan semua kekayaan dan ketenaran yang dimiliki oleh Travis. Mendengar fakta yang sangat menyakitkan itu, Travis pun langsung emosi karena tidak menyangka jika temannya sendiri yang tega mencelakai Ashley hanya untuk menjebaknya. Ashley came to me that night, so I gave her some Molly. She flew before she died, Travis. She's our family. She's our sister. I'm gonna be pounding it in the ring. Setelah semua fakta itu terbongkar, keinginan Travis untuk mengalahkan Joy semakin kuat hingga dia terus berlatih demi mempersiapkan diri dalam pertarungan nanti. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya hari turnamen pun tiba. Travis dan timnya pun tengah bersiap-siap di ruang ganti. Tidak lama kemudian, Eddie datang untuk minta bicara berdua dengan Travis. Ternyata, Eddie sudah tahu dari Dana kalau Joy lah yang telah mencelakai putrinya. Di situ Eddie meminta maaf atas semua kekhilafan yang dilakukannya karena terhasut oleh rencana licik Joy dan tidak mau mempercayai Travis yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. I know the truth. Setelah salah pahamnya dengan Eddie sudah selesai, semua beban yang dipikul olehnya selama ini mulai terangkat satu persatu dan dia pun bisa sepenuhnya fokus dengan pertarungan yang akan segera dihadapinya. Berbeda dari turnamen terakhirnya beberapa tahun yang lalu, kali ini ayahnya Sam datang untuk mendukung Travis. Walaupun dia masih harus berhadapan dengan Eddie dan Joy sebagai lawannya, namun Travis tidak akan mengalah begitu saja dan tetap berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertarungan tersebut. Saat bel pertandingan dimulai, Travis dan Joy mulai saling melancarkan serangan masing-masing. These two men out the gates hot. Austin saw that one coming. Di ronde awal, keduanya masing-masing seimbang dan saling menyerang tanpa henti untuk menjatuhkan lawannya. Namun di beberapa ronde berikutnya, Travis sempat kesulitan menghadapi Joy yang sudah sangat berkembang pesat dalam kehebatan bertarungnya. Meskipun begitu, Travis tidak minder dan terus berjuang mati-matian agar dapat mengalahkan Joy sebagai balas dendam atas kematian Ashley. Dan di detik-detik akhir pertandingan, Travis pun mampu membalikan keadaan dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Joy. I've never seen one in my career in broadcasting. Austin's got him right. Jarrett has been thrown to the floor. There it is, new champion. Ya, pada akhirnya pukulan Travis berhasil menumbangkan Joy dan Travis pun keluar sebagai juara di turnamen pada hari itu. Dan berkat tekadnya yang sekuat baja, Travis pun mampu membuktikan bahwa dirinya masih layak untuk bertarung di atas ring sebagai petinju sejati. Di akhir film, Travis mendatangi seorang wanita yang ternyata adalah Kelly, adik perempuannya. Dan saat mengetahui kalau pria di hadapannya itu adalah sang kakak, Kelly langsung memeluknya.
Keduanya pun tak kuasa menahan tangis bahagia dan saling melepas rindu satu sama lain. Walaupun mereka sempat terpisah oleh jarak dan waktu, namun ikatan batin persaudaraan mereka tidak pernah terputus dan pasti akan selalu menemukan cara untuk bisa bersatu kembali. Dan film pun Pragat.